Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina bi qiraati risalah adab sulukil murid kama manawal Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa thumma kama manawa abauna wa jadaduna masyayikhuna wa salafuna salihun bi qiraatih wa nafa'na bihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Faslun i'lam anna awwal at-tariqi ba'ithun qawiyyun yughdafu fi qalbi al-'abdi yuz'ijuhu wa yuqalliquhu wa yahsuhu wa yahsuhu 'ala al-iqbal 'ala Allah wad dar al-akhirah wa 'ala al-iradi 'an ad-dunya wa amma al-khalq مشغولون به من أمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها وهذا البعث من جنود الله الباطنة وهو من نفحات العناية وأعلام الهداية وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق وعند النظر إلى أهل الله تعالى ونظر منهم وقد يقع بدون سبب والتعرض للنفحات مأمور به ومرغب فيه والانتظار والارتقاب بدون التعرض ولزوم باب حمق وضباوة كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لربكم في أيام دهركم نفحات أفتعرضوا لها. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf dulu tadi terlambat karena kebetulan ada tamu dari Madinah. Dia minta diantar dari tadi pagi, jadi pulangnya telat. Harusnya pulang jam 4:30, ini jam 6:15 baru berangkat dari Jakarta. Karena harus nunggu jadi telat. Tapi alhamdulillah ini masih banyak yang datang. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Risalah Adab Sulukil Murid, pasal pertama. Setelah di pekan yang lalu kita membahas tentang bagaimana pentingnya niat, kemudian juga kita didoakan oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad apabila kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa yang dijelaskan oleh Habib Abdullah al-Haddad, maka mudah-mudahan kita bisa termasuk di dalam orang-orang yang mendapatkan manfaat dari pelajaran ini dan kita dikumpulkan bersama beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan, i'lam, ketahuilah, anna awalat tariq, sesungguhnya awal dari perjalanan ini, ba'ithun gawiyyun yuqdhafu fi qalbil 'abdi yuz'ijuhu wa yughlighuhu wa yahuthahu 'ala al-iqbali 'ala Allah wa daril akhirah. Awal mula perjalanan ketika kita sudah mempersiapkan bekal yang kita punya, kita tancapkan niat kita, kemudian kita jadikan tujuan daripada amal-amal dunia kita untuk akhirat. Awal perjalanannya itu adalah adanya sebuah dorongan yang kuat, ba'ithun gawiyyun, adanya dorongan yang kuat yang timbul di dalam hati. Boleh jadi ini sebabnya karena sesuatu, boleh jadi tanpa sebab. Jadi manusia kita ini untuk mencapai Allah tinggal pandai-pandainya kita memanfaatkan, merasakan dan memanfaatkan apa yang terjadi sama kita. Boleh jadi orang kayak misalnya mau nikah, usianya sudah 36 tahun, kemudian tiba-tiba dia berpikir, saya ini udah seumuran segini, teman-teman saya udah pada nikah, saya belum nikah, saya harus nikah. Nah, itu adalah
bagian dari dorongan yang disebabkan karena hal dunia. Teman-teman saya udah banyak yang umroh, mereka baca Qur'annya bagus, mereka ketika ditanya soal ilmu agama kok ngerti, seumuran sama saya. Tapi kenapa saya nggak bisa, mereka bisa. Kayaknya nih saatnya saya harus berubah. Ada orang yang punya harta banyak, tapi dia nggak ngerasa senang di dalam hidupnya. Ini kok harta banyak, tapi saya rasa begini-begini aja. Kayaknya ada yang salah nih, harus berubah nih. Bosen dia. Mungkin dia banyak berfoya-foya dalam kehidupannya. Jalan ke sini, pergi ke luar negeri, jalan ke sono, main ke sini, main ke situ. Tapi dia nggak ngedapetin rasa di dalam hatinya. Kadang-kadang dorongan itu untuk mendekat kepada Allah timbul karena hal-hal seperti itu. Saya kok dikasih duit mulu, saya kok enak mulu, atau kadang saya kok nggak punya duit terus ya. Apa yang salah? Padahal dia merasa dia sudah melakukan hal yang baik. Dia mulai dengan keadaannya tersebut, dia mulai menelisik dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memahami makna daripada ibadahnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan-dorongan di dalam hati itu boleh jadi mengejutkan atau menampar diri kita sehingga kita tersadar dari kita ini hidup tapi nggak berasa hidup. Kita ini kadang berasa hidup kita tuh jalannya otomatis begitu aja. Tapi kita nggak ngerasa bahwa hidup ini harusnya punya sesuatu yang dituju. Ada maknanya itu hidup. Nah, dorongan itu kadangkala menampar kita atau mengagetkan kita, mengejutkan kita, menyadarkan kita bahwa hidup ini nggak bisa begini-begini aja. Ya. Itu merupakan dorongan awal mula dari kita untuk berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dirasakan aja dari hidupnya masing-masing. Kita punya kejadian yang berbeda-beda di antara kita semua yang ada di sini. Ada 40 orang mungkin 40 kejadian yang berbeda. Tapi tinggal gimana kita menyadari apa yang terjadi sama diri kita itu, kemudian kita manfaatkan apa yang terjadi sama kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kerjaannya bagus, ada yang kerjaannya nggak bagus. Ada yang belajarnya gampang, ada yang belajarnya susah. Ada yang sehat, ada yang sakit. Manfaatkan itu semua, kemudian kita berdiam sejenak, kita pikirin masalah hidup kita ini. Tujuan kita ini mau hidup mau ngapain? Kita kerja, kita sehat, kita nyari duit, tujuannya mau apa? Nah, duduk sebentar. Renungi, kemudian kita manfaatkan itu semua untuk menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan tujuannya itu untuk tujuan akhirat. Ya. Dan mulai sedikit demi sedikit berpaling dari dunia. Jangan cuman kerja urusannya nyari duit aja. Temennya nggak dipikirin, keluarganya nggak dipikirin, pelajarannya nggak dipikirin. Orang yang belajar jangan cuma nyari pinternya doang, jangan cuma nyari nilai, nyari ranking di kelas, jangan begitu, ya. Tapi tujukan, hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kita tuju adalah kehidupan akhirat. Kita berpaling dari dunia, bukan nggak boleh dapetin dunia, tapi jangan jadikan dia tujuan di dalam hati dan jauhkan diri dari angan-angan. Karena panjangnya angan-angan itu kadang menjerumuskan kita sendiri, nyusahin kita sendiri. Kita mau niat nyari duit, kalau punya duit banyak, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Udah kerja keras, waktunya habis, tenaganya habis, nggak dapat, dia nggak dapat dunianya, dia kehilangan waktu sebagai modal utama dia di hidup di dunia ini. Berapa puluh tahun dia belajar, berapa puluh tahun dia nyari dunia, berapa belas tahun dia nyari dunia. Dia bilang, entar saya belajar kalau saya udah punya duit sekian. Kalau saya udah punya kendaraan. Entar kalau saya udah punya rumah. Kalau saya udah punya kerjaan yang mantap. Udah punya ini, udah punya itu. Berlalu 15 tahun, dia nggak punya dia apa yang dia cita-citakan. Tapi habis 15 tahunnya itu, dia nggak dapat dunianya wala akhirat. Ya? Makanya jangan terlalu panjang angan-angan. Lihat yang paling dekat dulu aja. Kalau mau dapetin dunia, coba usahain. Kalau nggak dapat, jangan dipaksain. Bukan nggak boleh berusaha, boleh berusaha. Tapi jangan sampai karena kita bertujuan untuk dunia, kemudian
akhirat kita abaikan, kita nomor sekiankan, jangan sampai. Karena dunia ini emang sibuknya dengan bangunan-bangunannya, kata Habib Abdullah Haddad, mengumpulkan kekayaan di dalamnya yang belum tentu di awal pembahasan kita tahu. Dijelaskan bahwa orang yang mencari dunia belum tentu dia dapat. Kalaupun dia dapat, tempat akhir kembalinya dalam keadaan neraka jahanam, dalam keadaan tercela, lagi terhina, terusir dia. Tapi orang yang bertujuan untuk akhirat, usaha untuk dia mendapatkan akhiratnya, itu usahanya itu yang disyukuri kelak, bukan hasilnya, ya. Dan itu sudah kita ulang-ulang. Maksud dari itu ditaruh di depan adalah supaya kita ingat terus, karena seluruh pembahasan ini nggak akan lari daripada itu, ya. Wa hadzal ba'itsu, dan dorongan ini min junudillah, merupakan bagian dari tentara-tentara Allah, pertolongan-pertolongan Allah sebetulnya. Tentara itu dimaknai sebagai tentara karena itu adalah pertolongan dari Allah untuk membantu kita supaya kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min junudillah al-batinah, tentara-tentara batiniah, tentara-tentara ruhani, enggak kelihatan sama mata, tapi bisa dirasakan buat orang yang mau ngerasain. Ya. Wa huwa min nafahatil inayah, dan itu merupakan anugerah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa a'lamil hidayah, dan merupakan tanda-tanda, alamat, tanda-tanda daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang mudah untuk membaca keadaan sekitarnya, kemudian dia sikapi itu, dia ambil pelajaran daripadanya, dan kemudian dia manfaatkan bagi dirinya untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia sedang membaca tanda-tanda hidayah dari Allah, tanda-tanda anugerah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsiran min nuftahu bihi 'alal 'abdi 'inda takhwifi wa targhibi wa tashwiq. Seringkali dorongan itu muncul pada seorang hamba saat dia diberi ancaman. Ketika dia dalam keadaan jatuh, kemudian dia mendengar ayat-ayat Allah, atau dia sedang terjebak dalam maksiat, kemudian dia mendengar ayat-ayat Allah tentang siksa bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diancam dengan ancaman-ancaman dari Allah. Itu boleh jadi bukan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia bisa menyikapinya dengan benar. Ketika ancaman itu datang, kemudian hatinya terketuk dan dia kemudian menghadapkan dirinya kepada Allah, pada hakikatnya ancaman dari Allah itu bukan ancaman. Itu adalah kabar gembira dari Allah. Tapi siapa orang yang diberi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meremehkan kabar gembira itu, boleh jadi kabar gembiranya itu malah berubah jadi ancaman. Tinggal tergantung bagaimana kita menyikapi, apakah ancaman itu benar sebagai ancaman sehingga kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kabar gembira itu benar sebagai kabar gembira sehingga dengan itu kita terpacu untuk mendekat kepada Allah, atau sebaliknya. Ya. Boleh jadi dorongan tadi itu timbul ketika kita diberi ancaman. Nah, kita lihat aja hidup kita masing-masing. Ketika kita merasa mendengarkan ayat-ayat Allah tentang ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, apakah itu kemudian menjadi pemecut bagi diri kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau ketika Allah memberikan harapan-harapan, kita terpacu enggak untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang datang ke majelis ilmu pahalanya begini. Siapa orang yang melaksanakan membaca Al-Qur'an walau dengan terbata-bata pahalanya segitu. Siapa orang menjalankan ibadah sunnah pahalanya sekian. Ketika itu menjadi harapan buat kita, ketika diberi kabar gembira itu, dan itu menjadi harapan bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari tentara-tentara batiniahnya Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang dorongan itu timbul ketika dia melihat wajah daripada orang-orang
yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat wajah orang yang dekat sama Allah, kemudian dia menjadi terpacu juga untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibilang sebagai athar sujud, sebagai bekas-bekas sujud. Jadi bekasnya sujud itu bukan tanda hitam di jidat, bukan jenggot yang panjang, bukan imamah yang gede, bukan jubah yang bagus, bukan gamis yang keren. Tapi tanda-tanda orang yang sujud kepada Allah itu yang wajahnya menampakkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat wajah daripada orang-orang seperti itu, kita terpacu untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi dorongan itu timbul ketika kita melihat orang-orang soleh seperti itu. Kita lihat wajahnya Habib Umar bin Hafid misalnya gitu. Kita lihat wajahnya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dan para guru-guru. Ada nama Kiai Toifur Mawardi. Ini juga orang luar biasa. Itu kalau kita lihat wajahnya adem gitu ya. Kiai Maimun Zubair. Ini yang saya tahu aja ya, yang beberapa yang saya tahu. Yang kalau kita lihat wajahnya, nggak ada kita mikirin dunia, urusan mobil, urusan rumah, urusan harta, urusan duit, nggak ada kita. Kalau kita lihat mereka, yang kita ingat Allah dan Rasulullah SAW. Nah, boleh jadi dorongan itu timbul karena kita melihat wajah orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau ketika dipandang oleh mereka. Habib Mundhir bin Fuad al-Musawwa, itu kisah hidupnya. Itu dia salah satu yang mencirikan kedua ini. Ketika dia melihat wajah daripada gurunya, waktu itu calon gurunya Habib Umar bin Hafid, itu timbul di dalam hatinya keinginan untuk mendekat kepada Allah, untuk lebih mengenal tentang Rasulullah SAW. Dan ketika timbul hal itu, kemudian dia juga dipandang oleh calon gurunya saat itu, dan dia dipilih untuk bisa menjadi murid-murid, termasuk bagian dari murid-murid awalnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Melihat dan dilihat, makanya itu di dalam qasidah itu dibilang beruntung orang apa itu ya qasidahnya itu ya, beruntung orang yang melihat mereka atau melihat orang yang melihat mereka. Jadi pandangan itu punya silsilah juga, punya silsilah keilmuan dalam pandangan. Kita ngelihat guru kita ngelihat gurunya, gurunya ngelihat gurunya, gurunya ngelihat terus sampai ngelihat pada Rasulullah SAW. Jadi pandangan ini juga punya silsilah, ya, punya beberapa hal itu bisa menjadi sebab untuk kita bisa mengarahkan hati kita, mencondongkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi juga dorongan itu timbul tanpa sebab apapun. Pokoknya tiba-tiba Allah kasih aja dalam hati, kayaknya saya harus berubah nih. Nggak ada sebab, nggak ada apa. Kerjaannya bagus, sekolahnya bagus, rumah tangganya bagus, segala macamnya bagus. Tapi tiba-tiba kok dia pengen mendekat kepada Allah ya. Nah, itu juga bagian dari pada sebab-sebab untuk kita bisa mendekat kepada Allah. Kita tinggal lihat mana yang sesuai sama diri kita. Diberitahu banyak hal seperti itu supaya kita bisa duduk sebentar, kita lihat apa yang terjadi sama diri kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya supaya kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapkan diri kepada anugerah Allah adalah sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang dianjurkan. Sedangkan orang yang menunggu, mengharap naik ke tingkat yang lebih tinggi, tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia cuman diam aja, sekedar berangan-angan, menghayal, saya punya keinginan begini, begitu, begini, begitu. Tapi dia nggak pernah mengetuk pintunya Allah, nggak pernah diam di depan pintunya Allah mengharapkan sesuatu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku itu yang panjang angan-angan tadi, kemudian tidak berusaha untuk mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah kasihkan. Kalau kita saat ini kita belum ngerasa bahwa Allah sedang menurunkan tentara-tentara batiniahnya kepada kita,
maka kita berdiam di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Hadapkan, minta sama Allah. Ya Allah, buka kesadaran saya ya Allah, supaya saya bisa mendekat kepadamu, supaya saya bisa sadar atas apa yang terjadi di dalam kehidupan saya ini, supaya saya bisa menghadapkan diri saya kepadamu, supaya saya bisa berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang panjang angan-angannya, enggak mau minta juga, maka dibilang perilaku tersebut adalah perilaku orang-orang yang enggak ngerti. Kasarnya dibilang itu perilaku orang yang bodoh. Dia sudah faham kalau dia enggak punya apa-apa, enggak punya tujuan kepada Allah, kemudian dia enggak mau minta sama Allah. Nah, ini perilaku yang enggak bisa ditoleransi sebetulnya. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Karena Allah Subhanahu wa taala di setiap hari-hari kita itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki anugerah di setiap hari-hari. Di setiap hari-hari kita, di setiap tahun yang kita lewatin, bulan yang kita lewatin, Allah terus memberikan nafahat, menghembuskan anugerahnya. Ala fata'arradulaha. Maka hadapkan dirimu terhadap hembusan itu. Kalau ada hembusan angin seger di tengah panasnya cuaca gitu, kan kita akan menghadapkan diri kita. Kita senang gitu dengan dapatkan hembusan angin segar tadi. Nah, ini diumpamakan seperti itu. Ini Allah memberikan hembusan anugerahnya kepada kita, tapi kita nggak mau menghadapkan diri kita menerima hembusan anugerah itu. Maka jadikan apa yang terjadi di dalam hari-hari kita ini yang kita alamin. Kalau misalnya kita belum merasakan, minta sama Allah, ya Allah, biar saya ngerasain, supaya saya bisa mendapatkan hembusan nafahat itu dan saya mendapatkan manfaat daripadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka kesadaran kita, membuka hati kita, supaya kita bisa meminta kepada Allah, supaya Allah membuka hal itu semua dan menguatkan diri kita supaya kita bisa menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan hembusan-hembusan nafahat dari Allah, dan semoga Allah menjadikan hal itu sebagai keridhaannya. Itu adalah usaha yang coba kita lakukan pertama kali, supaya semoga upaya kita yang sedikit ini, yang kita coba dengan apa yang kita punya saat ini, usaha itu insya Allah akan kita syukuri dengan Allah menambahkan nikmatnya kepada diri kita, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam barisannya Rasulullah SAW, dan dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la bersama dengan beliau tanpa didahului fitnah, tanpa didahului hisab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشجي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.
kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.